pertemuan pertama Probity Audit, yuk kita belajar bersama titik-titik kritis Probity Audit. Aparat pengawasan intern pemerintah saat ini memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi perhatian masyarakat karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, pimpinan instansi maupun perangkat daerah. Sebagian besar kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di samping gratifikasi atau penyuapan. APIP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dituntut untuk mampu berfungsi sebagai early warning system dalam pencegahan korupsi. Salah satu upaya untuk mewujudkan peran APIP sebagai early warning system adalah melakukan pengawasan selama proses PBJ berlangsung atau disebut real-time audit. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur, dan penuh integritas atau mengikuti prinsip-prinsip probity, sehingga diharapkan dapat mencegah penyimpangan dalam proses PBJ. Kegiatan pengawasan yang dilakukan tersebut dikenal dengan Probity Audit. Berdasarkan pengalaman selama mendampingi APIP daerah, pertanyaan yang sering disampaikan terkait dengan Probity Audit atas pekerjaan konstruksi. Nah, apa saja poin penting pada tahapan perencanaan, pemilihan penyedia, dan pelaksanaan kontrak yang menjadi titik rawan korupsi dan harus menjadi perhatian tim Probity Audit? Mari kita simak penyampaian materi berikut. Probity Audit diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi kepala daerah. Pertama, pastikan bahwa sejak tahap perencanaan tidak terdapat permasalahan yang ditegaskan dalam Management Representation Letter atau Surat Representasi Manajemen. Kedua, pastikan bahwa kegiatan pengadaan yang dimintakan Probity Audit tidak sedang proses penyelidikan atau penyidikan oleh instansi penegak hukum atau sedang dalam sengketa hukum yang ditegaskan dalam surat pernyataan penanggung jawab pengadaan barang jasa. Ketiga, pastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan Probity Audit adalah kegiatan yang bersifat sasaran strategis. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan lebih mendalam membahas beberapa topik berikut ini. 1. Bagaimana meyakini bahwa pada tahap perencanaan, pengadaan dokumen-dokumen perencanaan telah disusun secara keahlian dan profesional serta telah memperhitungkan keuntungan yang wajar. 2. Bagaimana meyakini bahwa proses pemilihan penyedia oleh Pokja telah dilakukan sesuai ketentuan. 3. Titik-titik kritis yang perlu dicermati agar tidak terjadi penyimpangan dalam tahap pelaksanaan pekerjaan. Pada tahap perencanaan, yang dilakukan tim Probity Audit adalah meyakinkan setiap proses pembayaran biaya perencanaan telah sesuai dengan pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan penyusunan DED, meliputi tahap konsepsi perancangan sebesar 15%, tahap prarancangan sebesar 20%, tahap pengembangan rancangan sebesar 25%, tahap penyusunan rancangan detail meliputi rancangan gambar di detail, tahap penyusunan rancangan detail meliputi rancangan gambar detail, RKS, serta RAB sebesar 20%. Jika pada tahap tender dilaksanakan pembayaran sebesar 5% atau secara kumulatif pembayaran mencapai 85%. Sisa sebesar 15% dibayarkan pada tahap pengawasan berkala pada saat proses pelaksanaan konstruksi. Memastikan dokumen perencanaan yang akan diserah terimakan oleh PPK telah direview kesesuaian atau keselarasan setiap jenis item pekerjaan, volume pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Untuk meyakinkan telah dilakukannya review oleh PPK, tim Probity dapat mengamati proses konfirmasi atau wawancara antara PPK dengan konsultan perencana meliputi penggunaan kriteria penyusunan AHS meliputi pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrikal seperti Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau Aturan Standar Nasional Indonesia.
Memastikan harga satuan pada RAB menggunakan harga yang wajar, memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung paling banyak sebesar 15%. Adanya brosur material atau bahan untuk mengetahui acuan yang digunakan untuk menentukan spesifikasi teknis dan konfirmasi kepada konsultan perencana atau distributor yang digunakan menjadi acuan penyusunan RAB. Terus ini Pak, kalau di proses yang pemilihan penyedia kayak gitu lah, kami juga masih agak bingung nih untuk meyakini bahwa Pokja itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pemilihan penyedianya kayak gitu Pak. Yeah. Dalam meyakini hal tersebut, langkah yang diambil tim Probity Audit adalah pastikan bahwa Pokja yang dapat dibantu dengan tim ahli telah melakukan review dokumen persiapan pengadaan yang dibuat oleh PPK. Lakukan telaah dan analisis terhadap dokumen hasil review Pokja, terutama terhadap spesifikasi teknis atau KAK barang jasa, termasuk kewajiban TKDN yang mengacu pada daftar inventarisasi barang jasa produk dalam negeri. HPS yang disusun telah sesuai dengan spesifikasi teknis atau KAK dan telah dilakukan survei harga pasar dengan referensi minimal 3 pembanding agar mendapatkan harga yang wajar. Review HPS juga dengan membandingkan dengan DED konsultan perencana. Yakinkan bahwa Pokja pemilihan dalam menyusun persyaratan kualifikasi penyedia tidak menambah persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan pelaku usaha dalam proses pemilihan. Yakinkan bahwa Pokja dalam melakukan penilaian dokumen kualifikasi atau pembuktian kualifikasi administrasi atau legalitas penyedia dan teknis dilakukan terhadap seluruh peserta pemilihan atau calon pemenang dan calon pemenang cadangan yang memenuhi persyaratan kualifikasi dengan mengundang dan memverifikasi atau mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKAP yang dapat dilakukan secara daring atau luring. Titik rawan yang sering terjadi dalam proses pemilihan adalah penyedia menyampaikan dokumen yang tidak benar, sehingga pastikan Pokja pemilihan telah meyakini pengecekan kebenaran lokasi kantor dan data keuangan perusahaan, pengecekan kebenaran data personel manajerial atau tenaga ahli terkait keabsahan dokumen sertifikat kompetensi kerja, riwayat pengalaman kerja yang dibuktikan dengan referensi kerja dari PPK pekerjaan sebelumnya, dan tenaga ahli yang dicantumkan dalam dokumen penawaran benar-benar diketahui oleh yang bersangkutan atau tidak pinjam nama. Pengecekan kebenaran dokumen kepemilikan atau sewa peralatan utama yang dipersyaratkan dan kunjungan lapangan terhadap keberadaan alat yang dipersyaratkan untuk dicek spesifikasinya. Pengecekan kebenaran data pengalaman perusahaan, data pekerjaan yang sedang dilaksanakan, dan modal kerja. Jika terdapat peserta yang mencantumkan data tidak benar dalam dokumen penawarannya, maka digugurkan sebagai calon pemenang dan dikenakan sanksi. Kemudian nggak apa-apa ya Pak, saya banyak tanya. Ini untuk masalah di tahap pelaksanaan. Untuk apa ya, titik-titik kritis yang perlu kami cermati biar nanti semuanya itu berjalan sesuai dengan spek dan juga semuanya tertib lancar seperti itu, gimana Pak? Poin-poin kritis yang tetap mendapat perhatian khusus dalam tahap pelaksanaan kontrak adalah sebagai berikut. Penandatanganan SPPBJ, Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa. Lakukan telaah dokumen terhadap laporan hasil pemilihan penyedia yang telah direview oleh PPK. Penandatanganan kontrak. Lakukan telaah dokumen berita acara rapat persiapan penandatanganan kontrak terkait dengan hasil pembahasan finalisasi rancangan kontrak atas klausul-klausul pasal kontrak dan kelengkapan dokumen pendukung kontrak, penyerahan lokasi kerja dan personel. Lakukan telaah dokumen berita acara peninjauan lokasi kerja, BAST lokasi kerja, dan serah terima dokumen personel manajerial atau tenaga ahlinya sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen penawaran. Apabila diketahui terdapat perbedaan personel, maka PPK telah meminta pergantian personel sesuai persyaratan yang sudah ditentukan. Pembayaran uang muka. Lakukan telaah kesesuaian rencana penggunaan uang muka dengan rencana pelaksanaan pekerjaan. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Tim Probity mengikuti rapat persiapan pelaksanaan kontrak yang membahas tentang informasi mengenai pekerjaan, jadwal pelaksanaan, prosedur pelaksanaan, dan prosedur instruksi kerja. Personil manajerial harus dapat memaparkan tugas dan kompetensinya terkait dengan pekerjaan yang akan dikerjakan.
Jadwal pelaksanaan atau kurva S menjadi poin penting yang perlu diperhatikan sebagai pengendalian proyek agar disusun secara keahlian dan profesional. Pemeriksaan bersama. Tahapan kegiatan probity audit yang sangat krusial yaitu pelaksanaan pemeriksaan bersama atas pekerjaan struktur yang meliputi pondasi, sloof, kolom, dan balok, sehingga tim probity audit dapat memastikan bahwa pekerjaan telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan, sehingga gedung bangunan tidak mengalami gagal konstruksi, dengan meyakini bahwa pengujian telah dilakukan sesuai dengan RKS-nya, yaitu yakini proses pembuatan beton ready mix di Beijing Plan, spesifikasinya sesuai dengan yang dipersyaratkan, atau telah sesuai komposisi campurannya berdasarkan SNI, dengan mendampingi atau mengamati di lokasi. Mengamati pengujian tekan beton untuk mengukur kekuatan beton dengan cara memberikan tekanan pada sampel beton hingga beton mengalami kehancuran. Selam tes atau pengujian beton yang dilakukan untuk mengetahui kadar air beton sesuai dengan mutu beton. Pengujian beton dengan cara mengangkat hasil cetakan perlahan-lahan dan diukur penurunannya dengan syarat 10-12 cm. Hammer test merupakan bentuk pengujian yang tidak merusak beton, dilakukan pada beton yang sudah dibuat untuk mengukur kekuatan maupun tegangan karakteristik beton. Pengujian besi beton. Pengujian dilakukan pada jenis besi beton dengan diameter yang telah ditentukan untuk mengetahui uji tarik dan uji lentur besi sesuai spesifikasi yang telah ditentukan pada RKS. Pemeriksaan bersama terhadap progres fisik pertahapan pembayaran. Rapat pembuktian show cause meeting. Tim probity mengikuti pelaksanaan rapat pembuktian dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis dengan deviasi lebih besar dari 10% untuk rencana fisik pelaksanaan 0-70% dari kontrak, atau deviasi lebih besar dari 5% untuk rencana fisik pelaksanaan 70-100% dari kontrak, atau deviasi kurang dari 5% untuk rencana fisik pelaksanaan 70-100% dari kontrak dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. Perubahan kontrak. Poin-poin penting yang harus diperhatikan antara lain, gambar kerja, spesifikasi teknis atau RKS tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau atas permintaan PPK, maka perubahannya disertai justifikasi teknis yang disetujui konsultan perencana. Harga satuan untuk pekerjaan tambah atas item pekerjaan dengan harga satuan timpang, maka digunakan harga satuan HPS atau harga wajar yang dinegosiasikan. Perubahan kontrak telah dilakukan penelitian oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. Penambahan pekerjaan telah dilaksanakan sebelum dilakukan adendum pekerjaan. Terhadap pekerjaan yang harus segera dilaksanakan, bisa menggunakan site instruction. Pemberian kesempatan. Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, berdasarkan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan, dapat memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada penyedia dituangkan dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur pengenaan sanksi, denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan. Serah terima pekerjaan pertama. Kondisi yang dapat menjadi permasalahan hukum yaitu pekerjaan belum selesai 100%, namun penyedia sudah membuat berita acara serah terima 100% yang disetujui oleh PPK. Dalam hal ini, sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan bersama terhadap hasil pekerjaan yang dibantu oleh konsultan pengawas, tim teknis PPK, dan diawasi oleh tim probity. Bagaimana? Cukup jelas kan? Yuk berangkat!